Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Senang sekali rasanya Elza dapat menyapa teman-teman di podcast pada hari ini. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Siswanto MA selaku dosen pengampu mata kuliah Kritik Sastra. Selamat datang juga kami ucapkan kepada para teman-teman yang berkenan untuk melihat podcast kita. Nah, pada hari ini, hari Senin, adalah hari yang cukup banyak aktivitas tentunya ya. Dan kelompok 2 akan membahas tentang materi yang menarik tentang feminisme. Nah, di sini pada hari Senin tanggal 8 bulan November yang habis ini kita akan memasuki tahun ke 2022. Kita akan membahas tentang teori postfeminisme dan ekofeminisme. Lalu bagaimana sih pandangan dari teman-teman terkait postfeminisme dan juga ekofeminisme? Nanti di sini sudah ada berkumpul keempat pemateri kita, yakni ada Saudari Dia Damayanti. Hai Saudari Dia, bisa menyapa teman-teman juga? Halo Elza, apa kabar? Halo teman-teman. Baik. Iya, alhamdulillah. Semoga selalu baik ya. Selanjutnya ada Saudari Rizka Alfiana. Hai Saudari Rizka. Ya, halo Elza, halo teman-teman. Oke, tetap semangat ya Rizka ya, karena habis dari Nganjuk ya, dari Jember ya, mau ke Jember ya. Iya. Oke, udah makan? Insya Allah sudah. Oh, insya Allah sudah. Oke, baik. Selanjutnya ada Saudari Sylvia. Halo. Hai Saudari Sylvia. Halo teman-teman, selamat pagi. Oke. Bagaimana, sehat Saudari Sylvia? Alhamdulillah dari Elza. Elza sendiri bagaimana? Alhamdulillah masih bisa bernafas dan makan. Alhamdulillah. Cepat, alhamdulillah. Soalnya yang terakhir ada si cantik nih. Hai Saudari Siska, apa kabar? Halo Saudari Elza. Baik. Hai. Ini di rumah aja apa di Jember? Di rumah, Jember. Oh iya, rumahnya di Jember ya? Oh iya. Oke, pastinya di kelompok 2 ini akan mengulas tentang teori postfeminisme dan juga ekofeminisme secara menarik dan juga santai begitu ya. Kita sama-sama belajar terkait dengan teori ini. Oke, selanjutnya boleh langsung saja ya, Elza tertarik dengan teori postfeminisme sendiri. Nah, dari jurnal yang Elza baca tentang teori postfeminisme sendiri adalah teori yang muncul sebagai jalan baru terkait terhadap penolakan ataupun kekecewaan dari aliran feminisme gelombang kedua. Nah, bagaimana sih maksudnya dari pengertian itu tadi? Mungkin dari teman-teman pemateri, yakni Saudari Rizka, bisa menjelaskan tentang teori postfeminisme. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Saudari Elza. Sebelumnya, apakah suara saya dapat didengar dengan jelas? Dapat didengar? Ya, terima kasih. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang postfeminisme. Nah, postfeminisme ini merupakan gerakan yang muncul untuk menanggapi kelemahan dan kegagalan yang dialami feminisme gelombang kedua. Postfeminisme ini dianggap sebagai jalan baru bagi upaya sebagian perempuan untuk melakukan kritik dan otokritik dari dalam dan dari luar gerakan feminisme yang memberikan suara lain bagi gerakan perempuan untuk memperbaiki kehidupannya. Itu baik dalam lingkungan kerja maupun lingkungan keluarga, baik dalam dunia pemikiran maupun dunia aktivisme. Lalu baik dalam dunia real maupun lingkungan simbolik, baik dalam dunia sosial maupun dunia media. Nah, konsep post di dalam kata postfeminisme ini merujuk pada proses sebuah transformasi dan perubahan yang sedang berlangsung. Postfeminisme ini dapat dipahami sebagai
perjumpaan kritis dengan dan mengandalkan postmodernisme sebagai pertemuan kritis yang dianggap dengan prinsip-prinsip modernisme. Begitu kira-kira singkatnya, Saudari Elza. Oke, jadi mungkin bisa dikatakan untuk postfeminisme ini lebih kepada pemikiran-pemikiran yang modern lagi terkait dengan feminisme, begitu ya Saudari Rizka ya? Ya, begitu Saudari Elza. Oke, begitu teman-teman. Jadi pengertian dari postfeminisme sudah dijelaskan dan dijabarkan oleh Saudari Rizka Lufiana. Selanjutnya, bagaimana sih praktik ataupun penerapan dari teori postfeminisme ini sendiri? Nah, akan dijelaskan oleh saudari kita, yakni Dia Damayanti. Silakan Saudari Dia untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Saudari Elza. Nah, di sini kami mengambil contoh dari jurnal yang berjudul Konstruksi Gender Tokoh Utama dalam Novel Aku Jala Bukan Jablay, karya Aira Miranti Dewi. Nah, di sini dalam penelitian dalam jurnal ini menggunakan teori feminisme seperti itu. Nah, dari hasil penelitian tersebut ada beberapa hal-hal yang perlu digarisbawahi tentang post-feminisme ini. Nah, yang pertama yaitu peran gender dispesifikasikan menjadi aspek sikap tokoh utama, aspek perilaku tokoh utama, dan aspek profesi tokoh utama. Nah, barusan sudah dijelaskan oleh Saudari Rizka bahwa dari pengertian tersebut ada yang berkaitan dengan dunia pekerjaan, dunia perilaku mungkin atau sikap atau yang lainnya seperti itu, profesi dan lain sebagainya. Nah, di sini yang pertama yaitu peran gender terhadap aspek sikap, yakni tokoh utama yang dilakukan oleh Miranti dengan mengacu pada adanya sifat beda atau lian. Nah, ini diwujudkan dengan adanya sikap keras yang berorientasi pada adanya eksistensi Miranti sebagai seorang perempuan di lingkungan masyarakat. Nah, tujuan utama dari sikap keras yang ditunjukkan oleh si pengarang ini adalah untuk menjaga eksistensinya di dalam masyarakat agar tetap diakui keberadaannya secara sosial seperti itu. Nah, Miranti menyadari bahwa cara untuk mendapatkan pengakuan sosial bagi dirinya memang harus yang dinilai aneh atau lian, karena harus bersikap keras atau galak, dalam tanda kutip galak ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aspek selanjutnya yaitu aspek perilaku tokoh utama Miranti tersebut mengacu pada beda atau lian yang telah dipaparkan barusan itu diwujudkan dalam perilaku-perilaku yang berorientasi pada pengembangan kedudukan sosial. Nah, di sini lebih ke kedudukan dalam suatu masyarakat tersebut seperti itu. Nah, hal tersebut dilakukan karena Miranti harus dapat berperilaku proaktif sesuai aturan dan norma yang berlaku di dalam masyarakat di suatu masyarakat tertentu seperti itu. Nah, pengambilan kedudukan ini berdasarkan pada penilaian sosial bahwa untuk diterima secara sosial maka penyandang status di sini tanda kutip janda diwajibkan agar berperilaku lebih proaktif. Nah, di sini berarti si tokoh ini menduduki atau menyandang status sebagai seorang janda. Nah, di sini si tokoh utama ini menunjukkan bahwa menyandang status janda itu juga perlu berperilaku yang proaktif dalam suatu atau pergaulan sosial di masyarakat tertentu seperti itu. Nah,
perilaku tersebut dilakukan agar tidak memunculkan anggapan-anggapan negatif yang ditunjukkan pada tokoh utama tersebut. Dengan berperilaku sesuai aturan dan norma yang berlaku itulah Miranti berusaha agar dapat diterima apa adanya sebagai bagian dari anggota masyarakat di lingkungannya, seperti itu. Nah, aspek yang ketiga yaitu aspek profesi tokoh utama yang dilakukan oleh Miranti dengan mengacu pada beda atau lian yang diwujudkan dalam hal-hal yang berorientasi pada adanya usaha untuk memperbaiki kehidupannya dalam bidang privat, publik, dan dunia kerja. Nah, hal tersebut dilakukan oleh tokoh utama ini untuk melakukan jalan baru, seperti itu. Yang mewakili kaum perempuan untuk tetap dapat diakui sekaligus diterima sebagai anggota masyarakat. Nah, kondisi ini muncul karena Miranti dinilai telah sadar akan pilihan hidupnya sebagai seorang perempuan. Nah, jadi seorang perempuan itu memiliki aspek-aspek yang mungkin yang salah satunya yaitu profesi. Nah, perempuan ini bisa bekerja atau memilih profesi apa yang akan dilakukan seperti itu. Nah, yang selanjutnya hasil analisis yang poin kedua yakni identifikasi karakter dispesifikasikan menjadi dua konstruksi yakni fungsi gender dan hak gender. Nah, inti dari masing-masing konstruksi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, yang pertama fungsi gender dispesifikasikan menjadi dua aspek yakni aspek kodrat perempuan dan aspek tanggung jawab pada tokoh utama yaitu Miranti tersebut. Nah, yang pertama aspek kodrat perempuan pada tokoh utama diwujudkan dalam berbagai tindakan yang berorientasi pada adanya pengembalian roh perempuan pada Miranti, yakni dengan cara menjadi seorang ibu. Nah, Miranti merupakan sebuah kodrat bagi perempuan yang secara hakiki membedakannya dari kodrat laki-laki. Nah, jadi dalam analisis ini, kodrat seorang perempuan yaitu salah satunya menjadi seorang ibu seperti itu. Nah, sama seperti yang dialami atau dirasakan oleh tokoh utama yakni Miranti sebagai tokoh perempuan yakni memiliki kodrat menjadi seorang ibu seperti itu. Nah, dengan pilihan hidup menjadi seorang ibu secara tidak langsung Miranti memperoleh rohnya sebagai perempuan sekaligus membedakannya dari laki-laki secara kodrati. Nah, secara kodrat perempuan dan laki-laki dalam penelitian ini atau dalam analisis ini membedakan tokoh utama yaitu Miranti dengan laki-laki yaitu secara kodrati. Nah, perempuan ini bisa menjadi atau dapat menjadi seorang ibu seperti itu. Nah, sedangkan laki-laki mungkin ya tidak bisa menjadi atau tidak bisa berperan seperti ibu seperti itu pada umumnya. Nah, yang kedua aspek tanggung jawab. Nah, di sini pada tokoh utama aspek tanggung jawab ini diwujudkan dalam berbagai tindakan yang berorientasi pada adanya sebuah usaha pemenuhan terhadap setiap tanggung jawab yang dinilai berbeda. Nah, pemenuhan tanggung jawab yang dinilai berbeda ini dilakukan oleh Miranti dengan cara melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Nah, hal ini dikarenakan di dalam berbagai tanggung jawab yang diemban oleh Miranti itu mengacu pada konsep beda yang bervariasi terutama pada fungsi ganda dan beban ganda yang melekat pada aspek tanggung jawab keluarga, sedangkan kondisi berbeda yang muncul pada setiap tanggung jawab yang diembannya itu pada dasarnya dikarenakan adanya status yang beda. Nah, di sini tanggung jawab Miranti ini nampak terhadap tanggung jawabnya terhadap keluarga Miranti atau tokoh utama tersebut.
sedangkan si tokoh ini menyandang status yang berbeda seperti itu, yaitu status sebagai janda seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu hak gender. Nah, hak gender ini dispesifikasikan menjadi 3 aspek, yakni aspek intuisi pada tokoh utama, aspek perlakuan baik pada tokoh utama, dan aspek proteksi pada tokoh utama. Nah, aspek Oke, saudari dia. ya. Oke, pembahasan boleh pembahasan tentang apa tadi? Tingkatan transgender atau bagaimana? Yang apa? Hak gender. Pembahasan tentang apa? Mohon maaf. Hak gender. Tentang gender ya? Ya. Oke, karena Zoom kita kali ini terbatas waktu, nanti saya akan melanjutkan lagi, saudari dia akan melanjutkan lagi materinya, dan kami kelompok 2 akan memulai lagi Zoom yang baru dengan estimasi waktu yang lebih lama. Maka dari itu jangan kemana-mana untuk teman-teman semuanya ya, tunggu kami dan akan kembali lagi. Bye-bye. Bye. Hai teman-teman, maaf ya. Nah, waktu di Zoom meeting, jadi kita harus melanjutkan lagi materi yang disampaikan oleh Diah Damayanti terkait dengan hak gender. Langsung saja silahkan saudari Diah untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih saudari Elza. Nah, langsung saja kita lanjut, yaitu poin hak gender. Nah, dalam poin hak gender ini dispesifikasikan menjadi 3 aspek, yakni aspek intuisi pada tokoh utama, aspek perlakuan baik pada tokoh utama, dan aspek proteksi pada tokoh utama. Nah, yang pertama, aspek intuisi pada tokoh utama diwujudkan oleh Miranti dengan melakukan atau mewujudkan suatu atau sebuah tindakan yang melahirkan sebuah keputusan yang berbeda dari perempuan lainnya. Nah, keputusan ini berdasarkan pada intuisi yang diyakininya. Selain itu, sesuai dengan kodratnya sebagai perempuan yang berbeda dari laki-laki, ditambah dengan status sosialnya sebagai seorang janda. Nah, sekaligus sebagai seorang single parent. Nah, atau menjadi sosok ibu yang membesarkan seorang anak tanpa hadirnya seorang ayah gitu ya. Nah, dari status-status tersebut membuat Miranti berbeda. Nah, di dalam kondisi ini Miranti dituntut untuk dapat berperilaku dan bertindak berbeda pula. Nah, salah satu dengan wujud meyakini keberadaan dari intuisi yang datang padanya. Nah, selain itu, aspek intuisi juga diwujudkan oleh Miranti dengan tindakan-tindakan yang berorientasi pada adanya aspek rasa, di mana sifat dasar perempuan yang paling pokok adalah penggunaan aspek rasa dalam menilai segala sesuatu. Nah, di sini memang perempuan itu terkenal dengan sosok yang perasa gitu ya, mementingkan atau mengutamakan perasaan atau rasa yang ada dalam dirinya seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan aspek rasa dalam menilai segala sesuatu ini menilai apakah suatu hal itu baik atau buruk baginya, yaitu bagi tokoh utama yakni Miranti. Nah, selain itu, kepekaan perasaan perempuan yang ditampilkan oleh Miranti merupakan gambaran berbeda antara laki-laki dengan perempuan, di mana dalam menilai dan melakukan sesuatu, perempuan lebih mengandalkan rasa, dalam hal ini intuisi, sedangkan laki-laki lebih mengutamakan rasionalitas dan intelektualitas. Nah, di sini sangat jelas ya, terlihat dalam diri kita sendiri maupun dari orang-orang perempuan terdekat kita atau teman-teman kita pada contohnya pada kali ini gitu ya, kita teman perempuan-perempuan semua. Nah, di sini kita pasti akan jika memilih baik atau buruknya, pasti kita akan lebih mengutamakan rasa gitu ya, lebih mementingkan perasaan kita atau rasa yang ada dalam diri kita gitu. Tetapi
kita berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki lebih pemikirannya atau ketika memilih sesuatu, laki-laki itu lebih ke rasional atau lebih ini ya, Logis. pemikiran, iya logis gitu, intelektualitas gitu. Nah, sangat berbeda gitu daripada perempuan seperti itu. Nah, selanjutnya aspek kedua yaitu aspek perlakuan baik pada tokoh utama, yaitu diwujudkan oleh Miranti dengan mendapatkan perilaku yang berbeda dari perempuan lainnya. Hal ini berorientasi pada status yang disandang oleh Miranti dan kondisi yang dialaminya. Oleh karena itu, Miranti dianggap sangat membutuhkan sebuah perlakuan berbeda, yaitu adanya sebuah perlakuan baik untuk dapat mendukungnya dalam melaksanakan fungsi gandanya dan mengurangi beban ganda yang dipikulnya. Nah, jadi perilaku-perilaku baik dari orang-orang sekitar yang diperoleh oleh tokoh utama ini, yakni Miranti, akan membuat si tokoh utama ini merasakan apa ya, beban yang disandangnya itu merasa lebih ringan seperti itu. Nah, mungkin juga lebih dihargai atau diterima dalam kondisi Miranti yang berbeda seperti itu. Nah, aspek yang ketiga yaitu aspek proteksi pada tokoh utama. Nah, ini diwujudkan oleh Miranti dengan sebuah perlindungan bertingkat. Nah, perlindungan yang dilakukan oleh Miranti pada dasarnya berorientasi pada sebuah cara untuk melindungi diri sekaligus sebagai sebuah cara untuk melawan terhadap setiap tindakan yang dinilainya negatif dan mengancamnya. Nah, status sosial Miranti sebagai seorang janda membuatnya memiliki sifat dalam tanda kutip itu berbeda seperti itu. Nah, dari perempuan pada umumnya. Nah, status janda tersebut secara sosial mengundang adanya tindakan-tindakan negatif seperti teror yang menyudutkan seperti itu. Nah, dari situlah aspek proteksi digunakan oleh Miranti sebagai sebuah cara untuk melindungi sekaligus melawan hal-hal negatif yang akan mengancam dirinya seperti itu. Nah, poin yang ketiga dari pembahasan ini sekaligus yang terakhir yakni tentang relasi gender dispesifikasikan menjadi 3 relasi, yakni relasi gender pasangan, relasi gender non pasangan, dan relasi sosial. Nah, yang pertama relasi gender pasangan. Ini diwujudkan dengan tindakan memberikan kesempatan sekaligus menuntut Miranti untuk melakukan hal yang berbeda. Hal tersebut diwujudkan dengan adanya keputusan untuk tetap menerima laki-laki sebagai pasangannya di dalam relasi gender pasangan. Nah, jadi ketika Miranti telah menjadi atau menyandang status sebagai seorang janda dan single parent seperti itu, tapi Miranti ini tetap mau menerima laki-laki lain seperti itu. Jadi di sini Miranti membuka relasi gender pasangan. Nah, sehingga yang diwujudkan oleh Miranti tetap mau atau menerima ketika ada laki-laki yang ingin atau berniat baik terhadap dirinya seperti itu. Selanjutnya yaitu relasi gender non pasangan. Nah, di sini tindakan Miranti menciptakan sebuah lingkungan pergaulan yang dinilainya dapat menerima dia apa adanya. Lingkungan pergaulan yang diciptakan oleh Miranti ini dibentuk dengan menerapkan skala prioritas pergaulan, merupakan rangkaian prioritas-prioritas pergaulan yang disusun oleh Miranti atas dasar kedekatan, yaitu adanya frekuensi interaksi yang tinggi yang menghasilkan kedekatan dan komunikasi yang kuat. Nah, ketika relasi gender pasangan ini Miranti menerima pasangan hidup atau menerima laki-laki yang akan melanjutkan gitu ya kehidupan asmaranya si Miranti. Nah, kalau relasi gender non pasangan ini lebih ke masyarakat gitu. Nah, bagaimana Miranti ini bergaul, mempunyai pergaulan di dalam lingkungan sosialnya, seperti di dalam masyarakatnya, seperti dengan berbagai orang gitu dalam lingkungan tersebut seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu relasi sosial mengacu
pada perbedaan tersebut yang dimiliki oleh tokoh utama yaitu Miranti diwujudkan dengan memasuki lingkungan pergaulan yang berbeda dari lainnya. Hal ini terjadi karena di dalam lingkungan tersebut Miranti dapat diterima apa adanya sebagai perempuan penyandang status janda sekaligus sebagai seorang single parent. Sedangkan alasan dasar mengapa Miranti memasuki lingkungan pergaulan yang berbeda ini diantaranya sebagai berikut. Nah, yang pertama adanya status sosial yang berbeda. Yang kedua, adanya kebutuhan sosialisasi dari Miranti yang tinggi. Yang ketiga, tingginya penghasilan dari Miranti. Yang keempat, adanya pemikiran yang lebih proporsional terhadap laki-laki. Yang kelima, munculnya sebuah kondisi di mana sahabat Miranti satu persatu harus berpindah tempat tinggal. Nah, dari hasil analisis atau sebuah karya sastra yang dianalisis menggunakan teori post feminisme ini dapat disimpulkan bahwa dalam novel Aku Jalak Bukan Jablay ini karya Aira Miranti Dewi yang menggunakan kajian perspektif post-feminisme terdiri dari 3 konstruksi, yaitu konstruksi gender, peran gender, identifikasi karakter, dan relasi gender. Nah, inti dari ketiga konstruksi gender tersebut adalah peran gender dispesifikasikan menjadi aspek sikap tokoh utama, aspek perilaku, dan aspek profesi. Nah, selain itu, kesimpulannya juga yaitu identifikasi karakter dispesifikasikan menjadi 2 konstruksi, fungsi gender dan hak gender. Nah, dari inti masing-masing konstruksi tersebut, fungsi gender dispesifikasikan menjadi 2 aspek, yakni aspek kodrat perempuan dan aspek tanggung jawab. Nah, sedangkan hak gender dispesifikasikan menjadi 3 aspek, yakni aspek intuisi, aspek perlakuan baik, aspek proteksi yang terdapat pada tokoh, seperti itu. Khususnya tokoh utama yaitu Miranti. Nah, relasi gender ini dispesifikasikan menjadi 3 relasi, yakni relasi gender pasangan, relasi gender non-pasangan, dan relasi sosial. Nah, seperti itu dari karya sastra, contoh karya sastra yang dianalisis menggunakan teori post-feminisme. Nah, seperti itu Saudari Elza dan teman-teman. Baik, terima kasih Saudari Diana Mayanti, sangat lengkap sekali dan juga beserta kesimpulannya tadi kita dapat tahu pengetahuan lagi, ilmu baru lagi tentang hak gender, relasi gender, dan juga fungsi gender. Nah, setiap materi tersebut ada poin-poinnya sendiri, seperti fungsi gender juga ada termasuk kodrat perempuan dan juga tanggung jawab di dalamnya. Lalu ada hak gender yang terdapat intuisi, lalu kelakuan proteksi, dan konstruksi gender. Mengenai tentang kodrat gender, mungkin dari pandangan feminisme sendiri, ataupun pandangan dari sudut pandang perempuan, kodrat itu dinamakan hal yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk lain. Semisal seperti perempuan kodratnya adalah melahirkan, menyusui, begitu ya. Tapi kalau semisal mengurus rumah itu kebutuhan umum, semua harus bisa dan semua pasti bisa, begitu. Kira-kira kodrat adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk lain kecuali perempuan itu sendiri, begitu ya teman-teman ya. Dan tadi pembahasan tentang post feminisme sudah dijabarkan oleh Saudari Rizka dan Saudari Diah Damayanti. Selanjutnya kita akan beralih ke pengertian dari materi ekofeminisme. Apa kaitannya perempuan dengan lingkungan dan apa dampaknya dan bagaimana nanti keterapannya di kritik sastra akan dijelaskan oleh saudari kita berdua nih, ada Sylvia dan Siska. Selanjutnya saya mau ke saudari Sylvia terlebih dahulu untuk menjelaskan apa sih itu ekofeminisme. Silakan saudari Sylvia. Baik, terima kasih saudari Elza. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah. Baik, di sini dalam ekofeminisme ini
kami mengambil review dari jurnal yang berjudul Kritik Ekologi Sastra, Puisi Perempuan Lereng Gunung, karya Ika Permatahati dalam antologi puisi Perempuan di Ujung Senja melalui Ekofeminisme, Teori Susan Griffin oleh Devi Nur Farinda. Nah, jurnal ini termuat dalam Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia atau Basindo. Nah, sebelum membahas mengenai ekofeminisme, karena ekofeminisme itu merupakan cabang dari ilmu ekologi sastra. Nah, sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu ekologi sastra. Ekologi sastra di dalam jurnal ini menyebutkan bahwa ekologi sastra merupakan ilmu sastra yang baru, yang mana ilmu tersebut membahas mengenai hubungan antara manusia dengan alam. Nah, dengan adanya ilmu ekologi sastra ini membuat dapat digunakan oleh seorang peneliti untuk mengkaji atau meneliti sebuah rasa keprihatinan yang dimiliki oleh pengarang yang kemudian diekspresikan di dalam karya sastra. Nah, lalu cabang dari ekologi sastra ini sangat banyak. Ada ekososial, ekopolitik, ekokultur, dan salah satunya itu ekofeminis. Nah, apa sih itu ekofeminis? Ekofeminis itu merupakan sebuah teori baru dalam sastra yang gagasannya dicetuskan yang meliputi golongan feminis sendiri, golongan feminis, golongan perdamaian, dan golongan ekologi. Nah, ekofeminis ini di dalamnya mengkaji mengenai hubungan antara manusia dengan alam. Nah, lalu menurut Susan Griffin atau Griffin sendiri itu berpendapat bahwa hanyalah perempuan yang mampu untuk melestarikan alam. Hal itu didasari oleh pendapat bahwa karena hanya perempuan yang mampu untuk melahirkan, dan dengan melahirkan itu perempuan dianggap menciptakan sebuah kecintaan terhadap lingkungan alam yang kemudian dengan begitu perempuan itu dianggap sangat mengerti atau memahami mengenai makna kehidupan yang selalu berkaitan dengan alam. Nah, di dalam jurnal ini juga dijelaskan mengenai konsep teori ekofeminisme yang terdapat dua konsep, yaitu hubungan perempuan dengan lingkungan fisik dan hubungan perempuan dengan lingkungan humanistik. Hubungan perempuan dengan lingkungan fisik di dalam jurnal dijelaskan bahwa perempuan ini memiliki peran dalam menghadapi masalah ekologi atau masalah alam yang sedang terjadi. Dicontohkan dalam jurnal itu seperti perempuan yang berperan dalam memanfaatkan hutan, air, sumber daya alam, dan lain-lain. Sementara untuk hubungan perempuan dengan lingkungan humanistik, disebutkan bahwa perempuan ini lebih dominan dan lebih aktif dalam membina dan melakukan sosialisasi terkait masalah ekologi yang sedang terjadi. Seperti itu, Saudari Elza dan teman-teman. Terima kasih. Baik, Saudari Sylvia. Iya, Saudari Elza. Oke, ini mohon maaf sinyalnya dari saya ada sedikit gangguan. Jadi tadi tentang materi ekofeminis begitu ya. Ini berarti cabang dari ekologi sastra begitu ya, Saudari Sylvia ya? Iya, benar sekali. Ekofeminis itu merupakan cabang dari ekologi. Oke teman-teman, kita sudah banyak ilmu ya tentang, ya ada beberapa ilmu tentang ekofeminis sendiri. Kita tahu bahwasanya ekofeminis adalah bagian dari ekologi sastra. Nah, lalu bagaimana praktiknya dan bagaimana lebih lanjut, lebih mendalam lagi tentang ekofeminis akan dijelaskan oleh Saudari Siska. Saudari Siska, silakan untuk menjelaskan.
materinya. Baik, terima kasih Saudara Eliza. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hasil analisis kritik ekologi sastra pada puisi perempuan di ujung senja karya Ika Permata Hati melalui ekofeminisme Susan Griffin. Sebelumnya saya akan membacakan isi puisi yang berjudul Perempuan Lereng Gunung karya Ika Permata Hati. Kabut merapatkan pagi, dalam gigil perempuan lereng gunung yang enggan mengenyahkan kelopak-kelopak mimpi dari bunga tidurnya. Sedang perjalanan waktu tak henti merajah kenangan. Di setiap laku tubuh dan bulat keriput. Perempuan lereng gunung tak henti menggali kata demi kata. Tentang pohon cermai simbok yang tak lagi teduh. Tentang pendongeng yang menjemput mimpi anak bajang. Tentang perempuan yang kehilangan huruf F. Tentang sajak perintah kopi yang merindu dendam. Tentang sekeping hati yang terdampar di pelataran puri. Bahkan juga tentang bidadari yang menyuarakan sepi di malam purnama. Perempuan lereng gunung tak lelah merajut segala rasa untuk mengeluhkan puisi dari putik-putik sentil yang basah rindu suntuk. Selepas embun menebarkan kerasaannya di penghujung musim. Nah, berdasarkan puisi tersebut dapat diketahui kondisi kehidupan perempuan di lereng gunung yang sejuk dan banyak cerita tentang apa yang dialami oleh mereka. Dalam hal ini, puisi tersebut merupakan jeritan hati perempuan-perempuan yang tinggal di lereng gunung. Pada mulanya semua terasa begitu tenang, namun semakin lama kehidupan lereng gunung berubah menjadi cerita harap atau mimpi menuju kondisi yang mereka inginkan. Daerah pegunungan yang identik dengan alam hijau kini hanya tinggal sebagai kenangan. Selanjutnya, hasil analisis pada puisi perempuan lereng gunung karya Ika Permata Hati. Terdapat 4 kutipan puisi yang akan dianalisis, yakni kutipan puisi pertama. Kabut merapatkan pagi, dalam gigil perempuan lereng gunung yang enggan mengenyahkan kelopak-kelopak mimpi dari bunga tidurnya. Nah, berdasarkan kutipan puisi tersebut dapat dipahami bahwa kehidupan pagi di lereng gunung sangat dingin, membuat orang-orang yang tinggal di sana menjadi nyaman dan tentram. Dalam hal tersebut, suasana pagi di lereng gunung membuat perempuan-perempuan yang tinggal di sana bermalas-malasan atau lebih memilih tidur karena suasana lereng gunung yang dingin. Daerah pegunungan memang identik dengan pepohonan yang hijau, sehingga rasa alami tinggal di sana dan membuat suasana menjadi sejuk sekaligus dingin. Perempuan-perempuan di sana masih menyatu dengan alam yang masih hijau yang berbeda jauh dengan suasana di kota yang penuh dengan polusi. Hal ini sesuai dengan kondisi yang dibahas pada ekologi sastra, yaitu suatu karya yang membahas mengenai alam lereng gunung yang asri. Dalam hubungannya dengan ekofeminisme Susan Griffin, puisi tersebut menceritakan tentang perempuan dan alam, di mana perempuan tersebut menyatu dan bersahabat dengan alam. Konsep ekofeminisme Susan Griffin mengungkap bahwa terdapat hubungan perempuan dengan alam dan hubungan perempuan dengan humanistik. Dalam hubungannya dengan humanistik, perempuan di lereng gunung berbeda cara pandang humanistiknya dengan daerah perkotaan. Perempuan di lereng gunung terkesan santai karena suasananya yang tentram, sedangkan di perkotaan terkesan tergesa-gesa karena suasananya yang panas dan bersih. Selanjutnya, kutipan puisi kedua. Sedang perjalanan waktu tak henti merajah kenangan. Di setiap lekuk tubuh dan bulat keriput, perempuan lereng gunung tak henti menggali kata demi kata. Nah, berdasarkan kutipan puisi tersebut dapat dipahami bahwa waktu terus berjalan dengan terus meninggalkan kenangan. Nah, kini perempuan-perempuan di lereng gunung semakin tua, tapi tidak henti-hentinya berkarya. Perempuan-perempuan yang diceritakan pada puisi tersebut menceritakan kehidupan mereka melalui menulis dan mengemasnya ke dalam karya sastra. Mereka terus menjadi penghuni lereng gunung yang setia berada pada tempatnya menikmati kondisi sekarang yang bertolak belakang dengan kondisi yang lalu. Dalam hubungannya dengan ekologi sastra, perempuan tersebut menciptakan tulisan dengan mengambil kenyataan yang dialami oleh mereka di lereng gunung supaya jeritan hati mereka disampaikan melalui tulisan. Dalam hubungannya dengan ekofeminisme,
perempuan-perempuan tersebut melakukan perjuangan dengan menulis. Selanjutnya, kutipan puisi yang ketiga. Tentang pohon cermai simbok yang tak lagi teduh. Tentang pendongeng yang menjemput mimpi anak bajang. Tentang perempuan yang kehilangan huruf, tentang sajak cinta kopi yang merindu dendam, tentang sekeping hati yang terdampar di pelataran kering. Nah, berdasarkan kutipan puisi tersebut dapat dipahami bahwa kondisi di lereng gunung tidak lagi seperti dulu. Sekarang tidak lagi teduh dengan sedikitnya pepohonan hijau di sana. Kehidupan di lereng gunung tidak lagi seperti dulu. Sekarang sangat tolak belakang dengan hipotesis karena kemodernan zaman sekarang. Dalam hubungannya dengan ekologi sastra, hal ini sangat kuat pada ekofeminisme Susan Griffin mengenai perempuan dan lingkungan humanistik. Lingkungan humanistik yang bertolak belakang pada masa lalu dan pada masa dulu dan masa sekarang. Selanjutnya, kutipan puisi yang keempat. Bahkan juga tentang bidadari yang menyuarakan sepi di malam purnama. Perempuan lereng gunung tak lelah merajut segala rasa untuk mengalungkan puisi dari titik-titik simpil yang basah merindu sentuh. Selepas embun menebarkan keresahannya di penghujung musim. Nah, berdasarkan puisi tersebut dapat dipahami bahwa perempuan-perempuan di lereng gunung pada puisi tersebut memiliki semangat walaupun usianya sudah tua. Mereka tak henti-hentinya terus berkarya untuk memperjuangkan apa yang dialami mereka sekarang untuk keadaan yang lebih baik lagi, dan keresahannya sekarang akan teratasi melalui sebuah tulisan. Nah, berdasarkan pemaparan puisi tersebut menunjukkan gambaran keadaan atau kondisi perempuan-perempuan di lereng gunung yang memperjuangkan hidupnya dengan menulis atau berkarya meskipun sudah menua. Apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, dan apa yang mereka lihat, mereka menggambarkannya melalui tulisan dan menghasilkan karya. Memang kehidupan lereng gunung pada masa dahulu dengan sekarang berbeda seiring perkembangan masa. Dalam hal ini, mereka mengharapkan supaya keadaan lereng gunung menjadi sesuai yang mereka inginkan dengan kehijauan yang menenteramkan. Kira-kira seperti itu, Saudari Azza, mengenai hasil analisis kritik ekologi sastra pada puisi Perempuan di Ujung Senja. Baik, terima kasih Saudari Siska. Dari kesimpulan pemateri berdua ini, Sylvia dan Siska, dapat disimpulkan bahwasanya ekofeminis ini berkaitan dengan lingkungan dan juga perempuan. Kita tahu sendiri bahwasanya perempuan sangat luar biasa karena di setiap aspek kehidupan pasti menyertakan perempuan. Perempuan adalah manusia yang kuat, yang hebat dengan instingnya, dengan fleksibilitasnya, begitu ya kira-kira, sampai bisa diungkapkan melalui karya, melalui puisi, sastra, dan juga cerpen, dan juga novel. Banyak kajian-kajian tentang feminisme, tentang yaitu seperti hari ini kita bahas, yakni tentang post-feminisme dan juga ekofeminisme itu sendiri. Dan teman-teman, pemaparan dari Saudari Siska tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada podcast siang hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkenan melihat podcast kelompok 2 ini. Dan jangan bosan-bosan untuk melihat kita, karena kita akan belajar bareng, akan berbagi ilmu tentang materi-materi seputar kritik sastra maupun psikologi sastra. Nah, begitu saja saya mewakili kelompok 2 selaku moderator, pamit undur diri. Mohon maaf apabila kami dari kelompok 2 ada kesalahan kata maupun perbuatan yang disengaja maupun ya tidak disengaja, begitu ya. Terima kasih untuk teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pemateri silahkan untuk dadah begitu ya di kamera, dan mengucapkan dadah kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. Oke, 1, 2, 3, dadah. Ya.